Ya, saudara-saudara, kita berjumpa kembali di channel ini. Salam sehat dan salam otomotif buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya, mudah rezekinya. Amin. Oke, video kali ini saya ada pekerjaan. Jadi ini di rumah tempat konsumen ya. Nah, minta digantiin oli mesinnya sama filter oli. Tapi ada tapinya nih. Pas kita lihat di bawah ya, ternyata di bagian bawah karton ini ada bocor oli. Nah, kalau sudah kayak gini mau ganti oli, ditunda dulu deh mendingan. Sebaiknya kita perbaiki dulu bocor-bocornya. Nah, ini ya. Ini nanti ini saya akan kasih laporan ke pemilik mobil karena memang awalnya ini mau ganti oli, niatnya sama mau ganti filter oli. Nah, tapi ada bocor di ubin lantai ya, oli menetes. Lalu saya akan di sini cek ya, cek apa permasalahannya. Nah, ternyata ini permasalahannya ada di filter oli yang pertama nih. Nah, ini filter olinya, ini mobilnya Grand Livina ya, dia pakai mereknya Aspira. Nah, ini filter oli ini semuanya udah saya cek, ini kencang baut, kencang ya, nggak kendor. Tapi rembes dari sini nih, kelihatan tuh turun dia ke bawah kan olinya. Sedangkan yang dari atas itu, tutup atas itu nggak ada bekas, jadi atasnya filter ini kering ya, tidak ada oli. Ya, ke bawah turun ke sini. Nah, jadi bocornya sampai ke sini ya. Yang pertama bocornya tuh di filter oli ya. Yang kedua bocornya di karter atau di bak oli bawah. Nah, ini ya, karena ini kalau untuk Livina itu dia pakai lem saja ya teman-teman. Jadi tidak usah pakai packing, bisa langsung kasih lem, tapi pakai lem yang bagus. Kemungkinan besar karena memang ini mobil belum pernah dibongkar ya, mungkin lemnya sudah kurang bagus, akhirnya dia rembes oli di sini. Nah, jadi video kali ini saya mau jelaskan sama teman-teman, kalau misalnya kita mau ganti oli ya, cek dulu kalau ada kebocoran di mesin itu jangan dulu diganti, sayang kan nanti pas ganti oli baru mesinnya malah keluar tumpah ya teman-teman, seperti itu. Dan nanti kita akan lihat ini setelah saya bongkar karternya ya, kondisi dalam mesin internalnya kita akan lihat seperti apa, apakah ada kerak atau tidak. Karena ini penting sekali ya saudara-saudara, penting sekali. Kalau misalnya dalam mesinnya itu nanti ada kerak, itu bisa urusannya bisa jadi panjang tuh kalau misalnya kita tidak perbaiki. Maksudnya begini, kalau ada kerak, apalagi kerak itu nanti menumpuk di filter ya, filter kasar di bawah, itu biasanya lampu oli itu akan kedip-kedip di dalam. Nah, jadi selain ini masalah bocor, jadi penggantian olinya saya tunda dulu ya, saya kasih laporan dulu sama yang punya mobil. Ini kita akan perbaiki dulu bocornya. Setelah itu nanti saya buka karter ya, bak bawah ini. Lalu kita akan lihat di dalam internal mesinnya seperti apa. Ya, intinya kalau misalnya dia pas dibuka dia bersih dalamnya, nggak ada masalah ya. Kita cukup memberikan lem yang baru ya teman-teman. Kalau misalnya dia dalamnya berkerak, kita akan cek juga filter kasarnya apakah dia tersumbat atau tidak. Karena itu kalau udah lihat dia tersumbat, dibiarkan tuh bisa mengakibatkan kerusakan fatal berat pada internal mesin ya, karena oli tidak naik dan lampu indikator oli biasanya dia akan berkedip-kedip atau nyala terus. Di gas dia mati, lepas gas dia menyala karena saluran olinya sudah tersumbat. Oke, seperti itu teman-teman penjelasan sedikit. Nah, ini kita akan ganti filternya dan kita akan bongkar bagian bawahnya ya. Oke, coba kita lihat dulu setelah saya buka bagian bawahnya, kita lihat di dalamnya seperti apa. Oke, saudara-saudara, ini bak oli bawah karter udah saya buka ya. Dia kalau teman-teman punya mobil yang sama Grand Livina ya, dia kita bukanya pakai kunci 8 karena dia pakai baut 8, bisa pakai kunci sok aja teman-teman. Nah, ini ya, coba lihat. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman ya. Jadi di sini ternyata begitu saya buka ya, bak oli bawah, ternyata di sini sudah ada banyak sekali penumpukan kerak oli. Nah, bisa lihat sendiri ya, ini udah banyak sekali ya saudara-saudara. Ini biasanya disebabkan karena pemilik sebelumnya ya, karena mobil ini teman saya beli ya, konsumen saya beli ini sekitar 2 tahun dia pakai. Mungkin sebelumnya itu kurang terawat teman-teman. Kalau semenjak dia mobil ini selalu dirawat sih menurut dia ya. Cuman dia tidak pernah bongkar seperti ini. Nah, baru kali ini nih dibongkar karena ada kebocoran kan. Dia ternyata ya bukan hanya perbaikan kebocoran oli saja ini ternyata ada masalah juga di sini. Ini ada penumpukan kerak. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Lihat di dalam internal mesinnya. Ini yang saya maksud tadi. Nah, perhatikan di sini. Ini bagian bawah itu yang paling nongol, paling bawah, paling ujung itu namanya filter kasar. Nah, jadi filter kasar ini di dalamnya itu ada saringan ya.
semacam kawat. Nah itu tuh, nah itu bisa lihat ya. Nah ada oli tumpah-tumpah itu, tetes-tetes. Nah itu tidak boleh sampai tersumbat. Ini sudah penumpukan kerak di sini sudah banyak. Nah coba lihat. Nah ini ya, ini penyebabnya karena mungkin dulunya tidak dirawat, maksudnya tuh malas ganti oli atau penggunaan oli yang tidak sesuai ya. Jadi akhirnya jadi seperti ini. Intinya di sini tidak boleh, harusnya seperti ini. Mestinya di sini bersih. Apalagi filter ini ya, kalau sampai ini tersumbat, waduh sudah pasti indikator oli akan berkedip-kedip. Akhirnya oli tidak naik. Apa yang rusak? Yang rusak kerak as biasanya sama metal. Itu jebol. Lalu untuk filter olinya, ini udah saya buka filter oli lamanya. Kalau filter oli lamanya ini dia pakai merek Aspira ya. Ini yang punya mobil udah ganti filternya tapi pakai yang original ya, pakai Nissan. Harganya sekitar 45.000 lah kira-kira. Nah, yang bikin bocor tuh ini. Nah, ini adalah karet atasnya nih. Nah, ini ya walaupun dikencengin sekuat apapun, kalau karetnya udah getas atau blenyet ke dalam, ini dia pasti akan ada rembesan oli ya. Terlebih saat mobil itu diparkir. Nah, ini nongol kan tuh. Beda kan karetnya nongol. Kalau yang tadi karetnya ke dalam. Jadi kalau bocor di filter oli ini, ya biasanya kalau pas mobil saat kita parkir dia baru menetes olinya. Ya, tapi kalau bisa kita pakai jalan, dia sedikit aja, nggak banyak ya, nggak begitu kelihatan. Tapi begitu kita parkir, nah di situ baru dia mulai menetes. Karena kan banyak oli yang ada di dalam filter. Nah, jadi kalau mau ganti filter, teman-teman baiknya sih pakai original aja ya, biar bisa lebih bertahan lebih lama, maksudnya seperti itu. Jadi kesimpulannya karetnya bermasalah. Nah, kemudian untuk olinya, saudara-saudara bisa gunakan sel ya, seperti ini, sel helix 10W40 pakai SAE ini aja. Nah, ini sama seperti Agia, Ayla sama aja ya, keras, stereo sama aja. Kalau yang 20 itu dia agak lebih kental. Pakai ini aja udah cukup bagus ya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, jadi ini sudah saya singkatkan videonya ya. Setelah kita adakan semua perbaikan, udah saya bersihkan semua bawah-bawahnya, termasuk bak karternya udah saya bersihkan ya. Ini udah saya pasang kembali, sudah ganti oli juga, filter oli juga, dan sudah tidak bocor kembali ya teman-teman seperti awal tadi. Jadi video ini saya edukasi buat bapak ibu yang punya mobil apa saja ya. Kalau ada kebocoran oli, niatnya mau ganti oli, sebaiknya yang bocor itu diperbaiki dulu. Karena kalau masukin oli baru terus bocor kan sayang. Kemungkinan bocor lain banyak ya, tidak hanya di sini aja, bisa karena dari seal kerkas depan, seal kerkas belakang, tutup mesin atas. Jadi banyak faktor, tergantung kita nanti mengecek ya, mengecek di mana yang terjadi permasalahannya. Seperti itu ya saudara-saudara. Ya demikian aja ya saudara-saudara, saya cukupkan sampai di sini video kali ini. Semoga sedikit penjelasan ini bisa memberikan edukasi. Di sini sudah tidak ada masalah lagi ya, sudah tidak ada kebocoran, dan pemilik mobil sudah tahu nih seperti ini mesinnya. Katanya sih dia niatnya rencana mau dibongkar semuanya karena kepengen semua dalam mesinnya tuh bersih ya, termasuk ring seher, piston, klep. Dia pengen bersih, tinggal tunggu waktunya saja kapan, dan tunggu juga dananya. Seperti itu. Oke saudara-saudara, lebih kurang mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini atau kekeliruan dalam ucapan apapun. Kita hanya berbagi saja, semoga bisa teredukasi, terutama bagi pemilik mobil yang masih pemula ya. Salam otomotif saudara, sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe. Thank you teman-teman, Rayu di channel, bye.